Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Oktaviani Loibai, NPM 240 11 5009, Prodi PG PAUD, Angkatan tahun 2020, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yang diampu oleh Bapak Clodovikus Bomanswadu. Jadi, video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berhubungan dengan adanya COVID-19, maka perkuliahan dilakukan secara online atau daring. Dan tugas kali ini saya kerjakan untuk mereview materi yang diberikan oleh Pak Bomas. Materi yang saya pilih adalah Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Materi ini telah diberikan Pak Bomas dengan memaparkan berbagai materi dan dapat dimengerti oleh mahasiswa. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bahasa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungan tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional bangsa Indonesia. Konsepsi wawasan Nusantara sejak dicetus melalui Deklarasi de Juanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh dan praktek kehidupan bernegara. Yang kedua, menganalisis sumber historis, sosiologis, politik tentang wawasan Nusantara. Latar belakang historis Wawasan Nusantara. Lahirnya Koperasi Wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri IR H. Juanda yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi deklarasi tersebut sebagai berikut: bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termaksud negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia, dan dengan demikian bagian pada perairan pendalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penetusan batas landas lautan teritorial yang lebarnya 12 mili diukur dengan garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau di negara Indonesia. Ketentuan-tentuan tersebut diatur selekas-lekasnya dengan undang-undang. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mili yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah, karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. Yang kedua, latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermulai dari wawasan kewilayahan. Ingat Deklarasi de Juanda 1957.
sebagai perubahan atas ordonansi 1939, berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsep kewilayahan, bangsa Indonesia menguasakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Namun, sering tuntutan dan perkembangan konsepsi wawasan Nusantara mencakup pemandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termaksud persatuan sebagai satu bangsa, sebagaimana dalam rumus GBHN 1998 dikatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Ini berarti lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908. Ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum deklarasi de Juanda 1957, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa. Bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk suatu bangsa yang merdeka. Yang ketiga, latar belakang politik wawasan Nusantara. Secara politis, ada kepentingan sosial bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan tujuan lanjut dari cita-cita nasional. Tujuan nasional maupun visi nasional, cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagai terutama dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea kedua adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, adil dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kelima, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR tentang visi Indonesia masa depan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi de Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimaksud dalam naskah garis besar haluan negara GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Setelah GBHN tidak berlaku disebabkan MPR tidak lagi diberi kewenangan menetapkan GBHN. Konsep wawasan Nusantara dimaksud pada rumus pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hasil
perubahan keempat tahun 2002 tahun 2022. C. Mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain bercirikan negara kepulauan dengan jumlah 17.508 pulau. Luas wilayah 5.192 juta kilometer persegi dengan perincian daratan seluas 2.027 juta kilometer persegi dan dengan luas 3.166 juta kilometer persegi. Negara kita terdiri 2 atau 3 lautan. Jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km. Terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Posisi silang. Terletak pada garis khatulistiwa. Berada pada 2 iklim tropis dan 2 musim. Berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 144 derajat bujur timur. Kaya akan flora dan fauna dan sumber daya alam. Wawasan Nusantara pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsep kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen dan bangsa yang memiliki banyak keanekaragaman suku, ras, budaya, dan agama. Kesimpulannya, wawasan Nusantara adalah wawasan yang memiliki kewilayahan dan menjadikan kewilayahan tersebut menjadi satu kesatuan dalam kehidupan di lingkungan sendiri dan memiliki berbagai keanekaragaman, tetapi tetap satu, yaitu negara Indonesia. Terima kasih. Selamat sore.